Oke, hari ini kita berbicara tentang partisipasi politik ya. Saya mungkin akan share screen. Sudah terlihat teman-teman PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita berbicara tentang partisipasi politik pedesaan, pemberdayaan dan pendidikan politik masyarakat pedesaan. Saya memberikan judul ini. Seperti yang barusan sempat kita dengarkan pengalaman-pengalaman politik dari beberapa kawan kita. Ada yang tadi Teresia nggak tahu apa-apa tentang desa dan juga tentang calonnya, pulang kebetulan ada pilkades, terus akhirnya nyoblos berdasarkan referensi atau masukan dari orang tua. Ada yang Rahmat, kebetulan di tempatnya karena di kelurahan tidak ada pemilihan kelurahan secara langsung, tapi di desa-desa sekitarnya ada pilkades dan Rahmat diminta untuk menjadi atau membuatkan media-media komunikasi kepada beberapa calon. Atau ada juga yang ternyata sangat menarik tadi mungkin secara dinamika politiknya, pengalaman dari Dani Safa yang dia merasakan bagaimana dan mengamati dengan jelas bagaimana dinamika politik pedesaan dalam konteks pemilihan kepala desa, bahwa di situ permainan-permainan politik uang menjadi sangat nyata dan jelas. Nah, kita hari ini berbicara tentang partisipasi politik. Nah, yang tadi disampaikan saya kira itu bagian dari partisipasi politik beberapa teman kita yang baik itu secara langsung maupun tidak langsung terlibat. Nah, bahasan kuliah kali ini memang kita akan berbicara tentang sebenarnya posisi strategis desa dan juga dilema pembangunan. Kenapa desa menjadi penting dan akhirnya kita harus melihat juga bagaimana partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam konteks yang luas, terutama dalam hal pembangunan. Lalu baru kita masuk ke kenapa partisipasi demokratis politik, kita berbicara itu, dan terakhir pendidikan politik sebagai transformasi partisipasi. Nah, memang kalau mungkin di kuliah-kuliah sebelumnya juga ini teman-teman sudah menyadari ya bahwa desa itu menjadi sangat strategis posisinya, apalagi dengan jumlah desa yang sangat besar ya di Indonesia, 74.517, setidaknya ada segitu berdasarkan data dari BPS. Dan hampir sebagian besar Indonesia terdiri dari desa. Hanya sekitar 8.000 saja kelurahan yang ada di Indonesia. Selebihnya Indonesia terbangun dari desa. Nah, sehingga desa ini menjadi sangat strategis. Apalagi kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ya, yang semakin menempatkan desa secara politik itu juga sangat strategis. Dan negara melihat bahwa memang perlu perhatian khusus dan perlu penanganan yang komprehensif untuk pembangunan desa yang lebih baik di Indonesia. Sehingga akhirnya komitmen politik itu dituangkan melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nah, secara politik anggaran pun desa juga terlihat menjadi semakin strategis dan mendapatkan perhatian dari pemerintah, terlihat dari peningkatan dana desa tiap tahunnya yang terus meningkat. Cenderung terus meningkat dari awalnya 2015 20,6 triliun, ini berdasarkan data dari Kementerian Keuangan. Di 2018 itu mencapai 3 kali lipatnya, 60 triliun. Nah, ini angka yang besar. Kalau teman-teman misalnya menengok di desa-desa itu kisarannya sekarang
ya antara 800 juta sampai 2 miliar dana desa yang diperoleh setiap desa dari kementerian dari pusat ya, dari pemerintah pusat. Nah, ini belum mereka dapat dari ADD, anggaran dana desa yang dari kabupaten, daerah atau dari provinsi, dan juga mereka mungkin dapat juga dari pajak-pajak, sehingga pendapatan desa itu bisa total bisa nyampe 3 miliar, 4 miliar dengan total dana yang masuk, baik itu dari skema DD maupun ADD dan pendapatan lainnya. Nah, ini desa ini menjadi potensial karena sumber dana di desa sekarang sangat besar ya, sumber pendanaan. Nah, ini akhirnya menjadi penting. Lalu dengan komitmen politik yang sudah jelas, setidaknya melalui undang-undang desa, lalu juga komitmen anggaran bagi desa juga sudah besar, sehingga memang desa ini diharapkan untuk semakin maju, dan akselerasi pembangunan di pedesaan juga terus didorong agar desa semakin berkembang. Nah, ini menjadi kalau kita lihat desa sekarang menjadi sangat strategis posisinya. Bahkan beberapa kasus kelurahan semacam seperti iri kepada desa dan ingin seperti desa karena tadi itu sumber-sumber dana di desa sekarang cukup besar ya. Apalagi kalau pemerintah desa, kepala desa diberikan otoritas kekuasaan yang lebih besar ya, karena dia dipilih langsung dan diberikan hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Nah, beda kalau lurah, di kelurahan itu dia hanya perpanjangan tangan dari pemerintah di atasnya. Nah, desa dan memang juga kalau kita lihat desa terus mengalami kemajuan dalam pembangunan ya. Penetrasi pembangunan di desa terus dilakukan, nah termasuk dengan pendekatan ekspansi modal besar. Nah, kalau kita lihat juga berdasarkan data nih, kalau kita merujuk dari indeks pembangunan desa yang dikeluarkan oleh BPS 2018, ini kalau kita bandingkan data dari 2014 sampai dan 2018, itu memang cenderung terus meningkat ya desa-desa di Indonesia. Yang desa mandiri bertambah, yang tadinya cuma 51%, sekarang desa berkembang 51%, sekarang 2018 yang lalu sudah 54%. Begitupun desa tertinggal itu sekarang 2018 semakin menurun, hanya tinggal 17% yang sebelumnya 26%. Nah, kalau desa mandiri juga terus meningkat, yang sebelumnya hanya 3%, sekarang sudah 7% lebih. Nah, ini berdasarkan angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah, memang cenderung desa terus maju ya, berkembang. Lalu kalau kita juga ikut ke status indeks desa membangun dari Kementerian Desa ini, IDM, nah ini juga terlihat bagaimana desa-desa di Indonesia terus maju, terus berkembang. Bahkan kalau menurut IDM, targetnya di 2021 ini desa-desa yang sangat tertinggal sudah tidak ada. Dan juga desa-desa yang tertinggal sekarang sudah diharapkan sudah 0% atau di bawah 1%. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana upaya dari pemerintah untuk menggenjot pembangunan di pedesaan ya. Nah, salah satu upaya menggenjot desa itu juga kalau sekarang lagi lumayan ya, beberapa waktu lalu lumayan lagi hits. Ini ada kawasan ekonomi khusus. Sebenarnya kawasan ekonomi khusus ini
Ini data dari 2020, tapi kalau kita lihat di 2021 tuh meningkat lagi, ada 17 KIK yang sudah ditetapkan. Yang terakhir itu dua wilayah KIK itu ada di Gresik dan satu lagi di tempat kelahiran saya di Cigombong, di Lido. Itu sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata kalau yang di Lido. Jadi ada 17. Kalau yang isu terbaru lagi akan ada di Sukabumi ya, juga nggak jauh juga di rumah saya itu di daerah Cikidang, cuman belum ditetapkan kalau itu masih proses ya. Yang kalau teman-teman dengar beritanya ada Bukit Algoritma, nah itu juga rencananya akan dijadikan sebagai KIK. Nah dari 17 KIK ini kalau kita telusuri itu 15 KIK itu berada di kabupaten. Kalau kita terus lagi KIK itu terletak di desa-desa. Hanya 2 KIK yang ada di kota. Jadi bisa terlihat juga bagaimana penetrasi pembangunan di pedesaan memang terus dilakukan secara masif ya dengan pendekatan ekspansi modal besar. Tentu harapan dari pemerintah adalah ada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Ini harapan dari pemerintah. Nah, hanya saja pertanyaannya, apakah penetrasi pembangunan yang tinggi di desa itu berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat pedesaan yang juga tinggi dalam pembangunan? Nah, menurut teman-teman, apakah selalu begitu? Apakah ketika ada penetrasi pembangunan yang tinggi di desa itu apakah berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat pedesaan yang tinggi dalam pembangunan? Menurut teman-teman, apakah begitu atau tidak selalu? Atau bisa jadi malah kebalikannya? Ada yang mau berpendapat? Atau pertanyaan terlalu sulit? Nampaknya pertanyaan terlalu sulit, tidak ada yang menjawab. Nah, kalau kita misalnya ambil kasus ya, misalnya ini di 12 desa lingkar kampus, ini berdasarkan dasar dari data desa presisi yang beberapa waktu lalu pernah diambil. Nah, ini kalau kita lihat partisipasi organisasi ya di masyarakat yang kelompok buruh dan kelompok tani ini menjadi dua organisasi yang paling banyak diikuti oleh masyarakat di desa-desa dan juga ada kelurahan di wilayah di Darmaga ya, sekitar Darmaga kampus IPB. Nah, Cideng Ilir ini yang paling tinggi ya, dia kelompok buruh mungkin di sana memang sebagian besar atau banyak, bukan sebagian besar, banyak masyarakat yang kerjanya sebagai buruh sehingga mereka masuk ke dalam kelompok buruh. Nah, tapi kalau kita amati, karena ini data ini hanya yang ikut serta tidak dibandingkan dengan jumlah masyarakatnya, sebenarnya kalau kita lihat, ini misalnya kayak Cideng Ilir yang kelompok buruh yang menjulang tinggi itu, kalau kita lihat angkanya hanya 243. Padahal sebenarnya total masyarakat di Cideng ini ribuan orang ya. Kalau 12 desa kelurahan ini digabungkan, total penduduknya mencapai sekitar 80 ribuan lebih. Nah, kalau kita lihat ini tingkat partisipasi masyarakatnya mungkin ya relatif paling hanya sekitar, kalau tiap desanya ya, paling hanya 5%, 10%, atau mungkin di bawah 5%. Nah, ini apalagi desa-desa kayak Balumbang Jaya ini kelurahan. Kelurahan ini dia sangat kecil ya, 13, 4, mungkin hanya di bawah
5%, 3% mungkin, atau bahkan di bawah 1%. Ini kecil. Nah, kalau yang Cideng ini cukup besar. Cikarawang ini karena memang daerah pertanian ya, Cikarawang ini yang kelompok taninya cukup tinggi, mereka ikut berpartisipasi dalam organisasi. Tapi mungkin kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk desa yang secara keseluruhan, ini angkanya masih kecil, tidak besar. Nah, ini kalau kita lihat dari partisipasi organisasi saja sebenarnya. Kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat berdasarkan tingkat pendidikan, ternyata memang masih banyak yang lulusan SD maupun tidak sekolah ya di desa-desa di lingkar kampus. Apakah ini juga akhirnya turut mengakibatkan misalnya partisipasi tadi organisasi di masyarakat yang rendah? Karena memang misalnya karena mereka pendidikannya rendah, sehingga wawasan mereka terhadap partisipasi ikut dalam berorganisasi itu kurang luas, kurang besar, sehingga mereka menjadi malas atau tidak tertarik untuk terlibat dalam organisasi. Atau sebenarnya mereka tertarik, tapi karena mereka misalnya tujuan utamanya adalah untuk menafkahi hidup keluarganya, sehingga tidak ada waktu dan akhirnya tidak ada kesempatan untuk masuk dalam organisasi. Apalagi kalau lulusan-lulusan SD misalnya, itu kebanyakan saya kerja di bidang atau sektor fisik yang menuntut pekerjaan-pekerjaan fisik, dan akhirnya mereka merasa tidak punya kesempatan atau waktu untuk terlibat dalam berorganisasi. Nah, memang kalau kita lihat pembangunan ini tujuannya pasti selalu untuk memperbaiki keadaan hidup suatu masyarakat ke arah yang lebih baik. Cuma hanya saja dalam pembangunan yang bertujuan baik itu seringkali dijumpai dilema-dilema dalam pembangunan. Di sisi lain misalnya banyak diakui oleh pengamat atau peneliti yang melakukan penelitian di pedesaan, misalnya ternyata banyak dijumpai jika pembangunan malah menyebabkan masyarakat terlepas dari tatanan kehidupan sosialnya. Bukannya mereka semakin terlibat aktif, terlibat dengan lebih baik lagi dalam tatanan kehidupannya, tapi malah mereka terlepas. Nah, ini biasanya pembangunan yang bersifat top down yang hanya mendorong pembangunan fisik misalnya atau pertumbuhan ekonomi, tapi tidak memperhatikan aspek-aspek partisipatoris, seringkali memang cerita-cerita itu akhirnya malah menyebabkan masyarakat terlepas dari tatanan kehidupan sosialnya. Nah, juga di sisi lain ada kekhawatiran bahwa masyarakat desa yang selama ini dianggap punya kekuatan, pertama dari sisi solidaritas sosialnya, bagaimana gotong royong saling membantu yang tinggi di desa, lalu masyarakat desa dianggap punya keswadayaan ekonomi, apalagi yang berbasis sumber daya alam atau pertanian, sehingga saat misalnya di kota, misalnya saat pandemi begini, ketika sektor jasa perdagangan banyak terdampak masif, tapi kalau di desa yang basisnya pertanian pedesaan itu cenderung lebih kuat. Lalu di sisi lain, desa juga memiliki kemandirian politik, apalagi dengan kehadiran undang-undang desa ya. Nah, bagaimana dia memutuskan mau hidup seperti apa, mau membangun seperti apa. Hanya saja, tiga kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat desa ini ternyata dianggap semakin menipis, semakin tereduksi,
Nah, salah satunya adalah karena penerapan dan pendekatan pembangunan yang tidak tepat. Akhirnya masyarakat yang selama ini punya keguyuban yang kuat, gotong royong yang kuat, nah, dengan pembangunan, misalnya ada hasil penelitian, kalau teman-teman tahu ada PNPM ya, PNPM, program-program program pembangunan di desa, PNPM itu yang dananya dari World Bank, itu dianggap, hasil penelitiannya menganggap bahwa PNPM itu malah mendorong persaingan dan konflik di masyarakat di pedesaan, karena mekanisme PNPM itu sifatnya kompetisi, sehingga akhirnya masyarakat yang sebelumnya jiwanya gotong royong saling bantu-membantu, akhirnya untuk mendapatkan anggaran itu mereka dipaksa untuk berkompetisi dan akhirnya malah menimbulkan konflik di antara masyarakat desa. Misalnya itu contoh. Nah, ini menurut pengamatan, hasil beberapa pengamatan dari orang yang memperhatikan desa, bahwa ada kekhawatiran kekuatan masyarakat desa sekarang semakin menipis. Apalagi ekonomi dengan penetrasi kapital yang sangat besar dan akhirnya merubah tatanan ekologis dan pola nafkah di masyarakat pedesaan yang sebelumnya berbasis sumber daya alam atau pertanian, akhirnya sekarang mulai beralih pada industri yang sangat tergantung pada konteks politik dan sistem ekonomi di atasnya. Misalnya ketika ada krisis ekonomi di global, karena juga sistem ekonomi desa sudah turut mengikuti seperti sistem ekonomi global yang berbasis tadi kapital dan industri, jasa, dan produk-produk global, sehingga ketika terjadi persoalan ekonomi di tingkat global akhirnya berpengaruh. Padahal sebelum-sebelumnya ketika desa berbasis ekonomi pertanian, yang ketika ada masalah di tataran global, masyarakat tetap bisa hidup karena memang dia punya basis ekonomi, basis penghidupan berdasarkan sumber daya alamnya sendiri, sehingga ketika di luar desa itu mengalami masalah, desa relatif tidak begitu terdampak. Nah, lalu juga kemandirian dalam hal politik juga sekarang dianggap semakin menipis. Nah, menurut Fred Meyer 2019, nah ini memang tantangan dalam pembangunan Indonesia itu semakin besar, termasuk karena faktor kekuatan kooptasi dari luar. Nah, ini menjadi tantangan dan dilema pembangunan di pedesaan. Nah, lalu ketika pembangunan di pedesaan yang sebenarnya tujuannya adalah ke arah yang lebih baik, dan ternyata malah menciptakan beberapa masalah atau belum maksimal. Nah, salah satu hal yang menjadi penting dalam pembangunan adalah apakah masyarakat terlibat dalam praktek pembangunan di pedesaan. Dan salah satu kuncinya adalah bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dan akhirnya bisa berdaya. Nah, ketika sudah berdaya, masyarakat mampu membangun desanya menjadi lebih baik. Nah, menurut Hikmat 2001, pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka peningkatan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Jadi, partisipasi dan pemberdayaan ini menjadi kunci kalau ingin kita membangun masyarakat di pedesaan dengan baik. Karena tanpa ada partisipasi pemberdayaan, akhirnya seperti tadi, pendekatan pembangunan yang keliru yang malah mengakibatkan
masyarakat di desa itu terlepas dari tatanan kehidupan sosialnya. Dan ketika kita kontekskan dalam pengembangan masyarakat, bahwa pengembangan masyarakat itu tidak hanya sekedar tindakan dan hasil, tapi juga bagaimana proses pengambilan keputusan lokal dan pengembangan program mampu menghasilkan tempat yang lebih baik untuk hidup dan bekerja. Jadi kalau teman-teman balik lagi ke konsep pengembangan masyarakat yang juga tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga proses itu menjadi penting. Bagaimana masyarakat di desa bisa terlibat dalam pengambilan keputusan dan dia memutuskan program-program pembangunan apa yang tepat, yang cocok bagi desanya dan mereka anggap itu bisa membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nah, partisipasi ini dan pemberdayaan adalah hal yang penting. Partisipasi itu dianggap sebagai jalan pemberdayaan. Kalau kita memberikan ruang partisipasi, itu kita seperti memberikan jalan bagi masyarakat untuk semakin berdaya. Nah, ketika mereka sudah punya daya, yang tadinya tidak berdaya dan menjadi berdaya, mereka akan mampu semakin mengembangkan dirinya, mengembangkan wilayah tempatnya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam konteks partisipasi ini, kalau kita cermati bahwa partisipasi ini juga bukan sesuatu hal yang mudah untuk diterapkan. Memang secara teoritis, partisipasi ini sepertinya adalah sesuatu hal yang ideal dan harus dilakukan. Dan tentu itu menjadi upaya yang mestinya bisa diwujudkan. Cuma dalam pelaksanaannya memang partisipasi ini sulit. Apalagi memang ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang mungkin secara tingkat keterampilan pengetahuan, nah itu berbeda, sehingga proses partisipasinya tidak bisa dipukul rata. Ketika kita ingin mendorong masyarakat untuk terlibat, tidak semua masyarakat mungkin akan ikut, walaupun apa yang ditawarkan, apa yang dirancang itu sesuatu hal yang baik bagi mereka. Nah, ini karena memang kalau menurut Tobet dalam Janji dan Lincoln itu dianggap bahwa kuasa pengetahuan itu jadi juga penting. Pengetahuan itu juga menjadi sebuah power, kekuasaan. Nah, ilmu pengetahuan selalu diperoleh dalam dan demi suatu tindakan. Sehingga penting untuk kita mendorong bagaimana masyarakat itu punya kuasa. Nah, kalau masyarakat punya kuasa, masyarakat harus punya pengetahuan. Seringkali di desa yang berkuasa itu adalah orang-orang yang mengklaim kebenaran, mengklaim pengetahuan, sehingga dia menjadi sumber rujukan dan akhirnya itu dikuasai oleh orang sebagian kelompok atau elit. Nah, masyarakat tak berdaya terkait dengan isu-isu politis yang menyangkut kepemilikan otoritas pengetahuan. Nah, lebih lanjut lagi dalam Benjamin dan Lincoln yang disampaikan oleh Gaventa itu bahwa ya ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan, akhirnya masyarakat tidak berdaya karena yang memiliki otoritas terkait dengan isu-isu politik di desa adalah mereka-mereka yang dianggap pintar, dianggap punya pengetahuan, sehingga menjadi dalam konteks partisipasi itu kunci pengetahuan itu jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena kuasa pengetahuan itu menjadi strategis dan dasar. Nah, apalagi seperti yang tadi disampaikan bahwa di
di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, desa atau masyarakat itu tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, tapi sudah menjadi subjek. Dan paradigma pembangunan juga akhirnya sudah mulai bergeser ke arah memberikan kuasa penuh bagi desa untuk menentukan arah pembangunannya. Jadi secara politis norma yuridisnya itu sebenarnya desa, tata aturannya itu sudah diberikan kuasa penuh untuk mengatur dia ingin membangun apa saja yang harus dilakukan atau dibangun berdasarkan sumber-sumber yang dimiliki oleh desa. Nah, makanya ketika desa diberikan kuasa, pengetahuan desa juga harus terus ditingkatkan agar mereka menyadari betul mereka punya kuasa itu. Kalau mereka misalnya tidak paham dan akhirnya pihak-pihak yang memiliki pengetahuan itu mengambil alih dengan niat-niat dan tindakan yang keliru, nah ini bisa berbahaya. Nah, ketika desa sudah diberikan kuasa penuh dan memang arah pembangunan sudah diarahkan ke situ, maka dalam aktualisasinya, nah sistem kekuasaan di desa itu harus terbuka sifatnya, harus interaktif, harus dialogis, agar gerak-gerak dalam membangun desa itu terus dinamis. Nah ini seperti yang disampaikan oleh Prijono dan Pranarka tahun 96 ya. Jadi ketika desa sudah diberikan kuasa penuh, harusnya mekanisme dalam pembangunan di pedesaan itu harusnya terbuka, interaktif, dialogis, dan akhirnya dinamis pergerakan-pergerakan di dalamnya. Nah, ini yang harus didorong karena secara nama yuridisnya itu sudah ada. Maka dalam konteks itu tadi penting untuk didorong agar masyarakat berpartisipasi, berdaya, dan juga punya pengetahuan agar mereka punya kuasa atas dirinya sendiri, atas desanya sendiri. Nah, dalam kerangka partisipasi politik, itu kita tidak bisa juga terlepas dari sistem politik demokrasi. Karena dalam sistem politik demokrasi lah, partisipasi itu diberikan ruang sebesar-besarnya sebenarnya. Karena dalam demokrasi setidaknya ada 5 prinsip, yaitu pertama adalah akuntabilitas. Ketika misalnya ketika pejabat publik itu dia bertugas, dia harus bertanggung jawab secara terbuka, secara transparan ke masyarakat bahwa apa yang dilakukannya semuanya harus terukur, terhitung, dan terbuka. Nah, ini sebenarnya adalah kenapa akuntabilitas itu adalah juga ruang partisipasi. Masyarakat bisa mengkontrol bagaimana proses kekuasaan itu dijalankan. Nah, dalam demokrasi itu akuntabilitas menjadi hal yang penting. Lalu juga ada rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi itu juga masyarakat diberikan ruang untuk bisa terlibat dalam kekuasaan-kekuasaan yang tersedia. Dan itu sudah ditetapkan mekanismenya bahwa kekuasaan itu tidak abadi di salah satu pihak, tidak melekat
tapi harus ada rotasi yang ditetapkan dan disepakati. Nah, ini menjadi ruang partisipasi juga bagi masyarakat untuk bisa terlibat. Dan dalam konteks itu makanya rekrutmen politik itu ya harus terbuka. Rekrutmen politik itu harus terbuka, tidak boleh hanya tertutup. Misalnya yang bisa jadi presiden hanya orang Jawa, nah itu nggak boleh. Rekrutmen politik harus terbuka sesuai dengan masyarakat yang ada, sehingga partisipasi masyarakat dalam politik semakin terbuka. Dan ada mekanisme pemilihan umum yang juga rutin dijalankan dan tata aturannya jelas, berkeadilan. Nah, ini biasa dalam kehidupan negara demokrasi pasti ada pemilihan umum. Dan dalam demokrasi setidaknya harus bisa memastikan masyarakat itu menikmati hak-hak dasar. Nah, hak dasar yang biasanya dalam negara demokrasi itu ada 3, yaitu freedom of expression, freedom of assembly, dan freedom of the press. Jadi masyarakat itu harus punya kebebasan dalam berpendapat, ya. Mereka harus punya kebebasan itu. Mereka juga harus punya kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mereka juga harus punya kebebasan untuk mendapatkan informasi-informasi dari berita-berita pers yang bebas. Nah, ini menjadi hak-hak dasar di masyarakat demokrasi, dan ini menjadi ruang-ruang politik partisipasi di masyarakat yang dijamin oleh demokrasi. Nah, memang narasi partisipasi politik itu adalah, kita tidak bisa terlepas dari narasi politik demokrasi. Sistem demokrasi itulah yang ketika negara kita mengklaim sebagai negara demokrasi, ya dengan 5 hal ini, maka partisipasi menjadi ya bagian terintegrasi dari demokrasi, dan itu menjadi sesuatu hal yang harus dijalankan. Nah, partisipasi demokratis itu, kalau kita merujuk pada teori partisipatif demokrasi, yaitu yang berasal dari asumsi bahwa publik dapat menjalankan, atau lebih tepatnya seharusnya memang menjalankan pengaruh yang lebih langsung pada proses pemerintahan. Jadi memang publik itu harus punya pengaruh langsung pada proses pemerintahan. Sebuah individu harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam aktivitas komunitas politik dan dalam pengambilan keputusan yang efektif tentang masa depan bersama melalui tindakan individu atau kolektif. Jadi dalam dari partisipatif demokrasi ini, ya baik itu setiap individu, bahkan baik itu dalam dalam tindakan individu atau kolektif, ya dia harus diberikan ruang untuk bisa terlibat dalam aktivitas komunitas politik dalam pengambilan keputusan yang efektif tentang masa depan bersama. Nah, dalam partisipasi politik itu memang tidak hanya sekedar ketika teman-teman sudah mencoblos, misalnya tadi pertanyaan saya di awal, memilih kepala desa, memilih presiden, memilih gubernur, bupati, itu teman-teman sudah sepenuhnya berpartisipasi. Tapi tidak hanya itu. Berpartisipasi itu adalah ketika teman-teman berpartisipasi politik, yaitu sebenarnya teman-teman adalah berpartisipasi untuk memastikan bahwa teman-teman atau masyarakat itu bisa menentukan hidupnya sendiri sesuai dengan tata aturan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik.
Nah, ketika teman-teman dalam kerangka itu melakukan upaya-upaya untuk misalnya pengambilan keputusan, perencanaan, melakukan tindakan-tindakan dalam kerangka agar kehidupan kalian, masyarakat, desa itu lebih baik, itu sebenarnya juga adalah teman-teman sudah melakukan partisipasi politik. Tidak hanya sekedar teman-teman melakukan mencoblos atau memilih pemimpin saat pemilihan umum. Tidak hanya sekedar itu. Nah, makanya dalam kerangka itu pendidikan politik itu menjadi penting karena ini pendidikan politik menjadi transformasi partisipasi ya. Nah, karena selama ini misalnya partisipasi politik itu kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa partisipasi politik itu semu atau ada yang mengatakan bahwa pendangkalan partisipasi. Jadi ketika teman-teman diminta untuk berpartisipasi politik, teman-teman langsung menganggap bahwa oh saya sudah mencoblos, saya sudah berpartisipasi. Padahal berpartisipasi tidak hanya sekadar itu. Kalau teman misalnya kalau kita didorong hanya memahami partisipasi politik sekedar dengan mencoblos calon pemimpin saat pemilihan umum, nah itu disebut sebagai pendangkalan partisipasi. Atau bahkan ada narasi-narasi misalnya begini, kita harus berpartisipasi dalam pembangunan. Lalu di desa atau di daerah kita akan dilakukan pembangunan infrastruktur, misalnya tol. Lalu masyarakat harus atau bahkan dipaksa untuk menyerahkan atau menjual tanahnya karena kita harus berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, itu narasi itu juga akhirnya dianggap sebagai pendangkalan pengertian dari partisipasi dalam konteks politik pembangunan. Karena bukan dengan hanya kita menyerahkan tanah kita untuk pembangunan, akhirnya kita dianggap sudah terlibat dalam partisipasi. Malah itu adalah narasi-narasi partisipasi politik yang semu atau dianggap juga di beberapa orang yang menganggap itu sebagai pendangkalan partisipasi politik. Nah, partisipasi politik yang seperti tadi pengertiannya yaitu ya kita mendapatkan kekuasaan, sebenarnya mendapatkan hak untuk menentukan pilihan kita, keputusan kita, mau apa, mau membangun apa dalam konteks tujuan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau kita bisa merasa bahwa ada praktik-praktik pembangunan yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, masyarakat kita, dan ya kita berhak untuk menolak itu. Dan kita berhak untuk menyeruakan karena misalnya tidak sesuai dengan tata aturan. Nah, itu bagian penting dalam partisipasi politik juga. Nah, makanya dalam pendidikan politik, proses pendidikan itu tidak hanya sekedar sebagai pendalaman ilmu bagi pemenuhan intelektualisme, melainkan bagi langkah perubahan sosial. Nah, teman-teman, misalnya teman-teman ikut perkuliahan politik pertanian pembangunan pedesaan ini kan sebenarnya juga pendidikan politik bagi kalian. Tapi dalam pendidikan politik, tidak hanya sekedar kalian untuk menjadi lebih pintar, pendidikan politik sesungguhnya itu adalah ya bagi langkah perubahan sosial. Bukan tujuannya untuk kalian yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang apalagi tujuannya untuk mendapatkan nilai, tapi pendidikan politik sesungguhnya adalah upaya langkah untuk melakukan perubahan sosial. Karena memang konsep pendidikan manapun itu
pasti dipengaruhi oleh pandangan terhadap dunia dan dinamika kehidupan manusia. Jadi kalau dalam pendidikan politik itu sifatnya tidak bebas nilai, tapi itu pasti dipengaruhi oleh pandangan kita terhadap dunia dan dinamika kehidupan manusia yang kita rasakan. Sehingga pendidikan politik itu malah sudah punya nilai-nilai yang diusung. Tentunya nilai-nilai untuk kehidupan manusia yang seutuhnya, yang menyeluruh, yang berkeadilan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataan terdapat berbagai praktek dan kondisi yang membuat sebagian manusia tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara bebas dan hidup sebagai manusia hukuman. Nah, ini ketika masyarakat tidak menyadari bahwa mereka punya hak politik, mereka punya hak untuk menentukan nasib dalam mekanisme pembangunan di desanya. Nah, sehingga dalam prakteknya banyak akhirnya masyarakat itu yang akhirnya tidak bisa mengaktualisasikan dirinya secara bebas. Dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan, tidak bisa mengekspresikan apa yang ingin dia bangun untuk tujuan kehidupannya, karena dia dikekang dan akhirnya dia hidup seperti manusia yang menjalankan hukuman. Nah, ini satu hal yang tentu harus kita hindari. Nah, tujuan pendidikan politik itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas kritis masyarakat dalam mendorong pembaruan sosial menuju masyarakat baru, sipil top organisir yang berseni pada demokrasi dan hak asasi manusia secara berkeadilan sosial. Jadi memang tujuan pendidikan politik itu adalah bagaimana masyarakat menjadi itu tadi lebih kritis itu. Lebih kritis, dia menyadari apa yang terjadi pada dirinya, apa yang menjadi hak-haknya. Lalu kedua, melahirkan organisasi pembaruan masyarakat. Ini orang-orang yang berorganisasi, yang melakukan pembaharuan di masyarakat, tapi yang memiliki kepekaan sosial yang baik, dan juga akhirnya mampu memfasilitasi berkembangnya kelompok dinamis di desa. Harapannya dari pendidikan politik adalah ini. Nah, ini sebenarnya teman-teman ini, apalagi di mata kuliah di SKPM ya, atau di PM, pengembangan masyarakat, peminatan pengembangan masyarakat di SKPM. Nah, teman-teman kan sebenarnya menjadi organisasi pembaruan masyarakat atau agen of change, agen-agen pembaharu yang harusnya teman-teman memiliki kepekaan sosial, dan akhirnya ketika nanti teman-teman sudah lulus, teman-teman bisa memfasilitasi untuk berkembangnya kelompok-kelompok dinamis di desa. Tujuan pendidikan politik adalah itu. Jadi kalau mata kuliah ini dianggap sebagai salah satu materi pendidikan politik, mata kuliah ini akan berhasil kalau teman-teman nanti tadi punya mengalami peningkatan kapasitas kritis pertama, untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih berkeadilan, yang berdemokrasi dan menjunjung hak asasi manusia. Lalu yang kedua adalah teman-teman harus mampu menjadi agen-agen perubahan yang memiliki kepekaan sosial dan mampu memfasilitasi berkembangnya kelompok dinamis desa. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan masyarakat. Teman-teman juga harus mampu meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat bisa dan mau melakukan tindakan bersama untuk meningkatkan. Nah, tindakan bersama ini adalah tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
Pembangunan itu dalam apa? Dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan masyarakat individual atau kolektif untuk melakukan tindakan guna mengubah potensi sosial menjadi bahan konkret yang bermanfaat bagi perbaikan kehidupan sosial. Jadi kalau yang ketiga tadi lebih kepada terlibat dalam pengambilan kebijakan, karena norma yuridis itu penting, masyarakat mampu terlibat. Nah, yang keempat, masyarakat lebih luas lagi, masyarakat juga harus mampu, baik itu secara individu ataupun kolektif, untuk melakukan tindakan. Nah, guna memanfaatkan potensi atau sumber-sumber daya yang ada di wilayahnya, sehingga bermanfaat bagi kehidupan sosialnya. Nah, ini setidaknya 4 tujuan pendidikan politik ini menjadi hal yang penting ya untuk dilakukan kalau teman-teman akan melakukan pendidikan politik atau teman-teman merasa sudah dipapar atau sudah sedang dalam konteks pendidikan politik. Nah, keempat ini menjadi tujuan dari pendidikan politik. Nah, dalam kerangka tadi, bagaimana desa sekarang sedang didorong untuk pembangunan, bagaimana posisi desa semakin strategis, baik itu secara politik, secara anggaran, secara hukum, desa semakin strategis. Tapi di sisi lain, permasalahan-permasalahan di desa juga kita tidak bisa nafikan bahwa misalnya kemiskinan, misalnya konflik, persoalan-persoalan di desa masih banyak. Nah, ini seringkali permasalahan-permasalahan di desa itu karena pendekatan pembangunan yang malah menjauhkan masyarakat dari praktik-praktik pembangunannya, sehingga masyarakat tidak bisa mengontrol mekanisme pembangunan yang ada di desanya. Mereka tidak bisa terlibat secara aktif dan penuh, sehingga mereka tidak bisa menentukan pembangunan apa yang tepat untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Nah, partisipasi ini makanya menjadi penting untuk didorong bagi masyarakat pedesaan agar bisa terlibat dalam pembangunan. Nah, upaya untuk menciptakan tingkat partisipasi yang baik adalah salah satunya dengan melakukan pendidikan politik. Dengan keempat tujuan ini, ketika masyarakat diberikan pendidikan politik, harapannya mereka semakin kritis, mereka punya kepekaan sosial yang baik, mereka mampu mengorganisir, memfasilitasi masyarakat atau kelompok di desa lainnya. Mereka mampu mengembangkan kemampuan mereka untuk bisa terlibat dalam pengambilan kebijakan dan juga untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desanya agar terjadi peningkatan perbaikan kehidupan di mereka. Nah, ini menjadi penting. Nah, kalian sebagai mahasiswa yang tergolong masih muda, nah anak muda ini harus cerdas dan bahkan harus berpartisipasi dalam politik. Sekali lagi, berpartisipasi politik tidak harus teman-teman terlibat dalam praktek politik praktis, atau juga tidak harus teman-teman sekedar memilih, tapi bahkan teman-teman misalnya dengan golput, teman-teman tidak memilih pun dalam pemilihan umum dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dengan upaya-upaya untuk perbaikan. Yang paling utama adalah teman-teman
tadi itu bisa terlibat dalam praktik-praktik pembangunan yang sesungguhnya. Entah itu teman-teman dalam kerangka untuk mengontrol, mengamati, memberikan masukan, mengkritik, bahkan juga terlibat langsung dalam praktik-praktik pembangunan. Itulah teman-teman sudah berpartisipasi dalam politik. Nah, Indonesia ini hari ini memiliki potensi besar kaum muda milenial yang memiliki kepercayaan tinggi, kreatif, dan jejaring yang kuat. Karena Indonesia sekarang katanya berdasarkan data dari monografi penduduk Indonesia yang tahun 2020 kemarin sudah dilakukan sensus. Ini Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, saat ini ke depannya itu kan mengalami bonus demografi. Nah, sehingga bonus demografi ini harus menjadi juga tidak menjadi beban atau senjata makan tuan yang harusnya memberikan keunggulan dan kebermanfaatan, jangan sampai menjadi beban demografi bonus ini. Nah, karena salah satu upayanya adalah anak-anak muda ini harus cerdas dan berpartisipasi dalam politik. Dan berpartisipasi politik ini juga tentunya akhirnya mendorong anak-anak muda yang lebih produktif. Nah, kalau kita lihat memang di sini jumlah pemuda menurut tipe daerah, jenis kelamin dan kelompok umur dari data BPS 2020 setidaknya ada 64,50 juta jiwa. Ini kalau menurut BPS ini kan pemuda itu berdasarkan undang-undang kepemudaan ya, itu yang sampai umurnya 30 tahun disebut anak muda itu. Jadi umur 16 sampai 30 tahun itu disebut pemuda. Tapi kalau usia produktif itu kan rentangnya lebih luas lagi sampai di bawah 65 tahun ya. Nah, ini anak-anak muda saya jumlahnya sudah 64,5 juta. Ini anak-anak muda ini menjadi generasi yang sangat penting. Nah, teman-teman sebagai bagian dari saya. Kalau pakai definisi undang-undang kepemudaan, saya sudah nggak masuk pemuda karena umur saya udah 32 tahun berarti. Nah, kalau teman-teman kan masih masuk nih dalam kelompok umur ini. Menurut BPS ya ini sangat potensial nih anak-anak muda, karena anak-anak muda itu dianggap memiliki kepercayaan tinggi, kreatif, dan jejaring yang kuat. Nah, oleh karena itu ya teman-teman harus cerdas dan berpartisipasi dalam politik, dan juga cerdas dalam politik juga. Karena memang pergeseran struktur penduduk Indonesia ini sedang berlangsung ya. Kita tadi pemuda itu semakin strategis dalam pembangunan, dan kita sekarang sedang berada dalam bonus demografi, harus dimanfaatkan, jangan sampai malah menjadi beban demografi. Ketika umur-umur produktif tidak produktif, nah ini menjadi beban. Nah, pemuda desa itu harus diberikan ruang optimal dalam pembangunan desanya agar konstruksi sosial atas pembangunan adalah tafsir dari mereka sendiri. Nah, ini perlu didorong. Pemuda desa itu harus didorong untuk bisa terlibat aktif ya, dan bahkan harus diberikan ruang agar mereka bisa membangun pembangunan sesuai dengan pemaknaan dan pemahaman mereka terhadap desanya. Nah, jangan sampai pembangunan dan tafsir pembangunan itu dilakukan oleh pihak luar. Harusnya atau oleh kelompok-kelompok elit tertentu di desa. Pemuda malah disisihkan. Padahal pemuda desa ini saat ini harus didorong ikut terlibat. Karena ini bersifat jangka panjang. Kalau dari saat ini misalnya pemuda-pemuda desa tidak diberikan ruang, ini berbahaya.
Nah, kalau berdasarkan data dari PBB, nah memang tren populasi pemuda itu cenderung terus meningkat ya. Di Asia, walaupun memang dalam beberapa tahun terakhir ini ada penurunan, tapi sebenarnya tetap tinggi. Tapi kalau di Afrika ya sekarang, Afrika ini trennya memang terus mengalami peningkatan. Karena memang di Afrika secara keseluruhan tren populasinya pun mengalami peningkatan. Kalau di Asia, tren-tren peningkatan penduduknya kan sudah berlangsung hampir 50 tahun terakhir ya, terus meningkat. Karena memang banyaknya negara-negara berkembang, sehingga banyak mengalami peningkatan. Dan akhirnya di masa ini, Indonesia salah satunya seperti sudah sedang menuai panen demografi, yang tadi disebut sebagai bonus demografi itu. Tapi di satu sisi juga jadi tantangan kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, menurut PBB sendiri, pemuda itu memang harus sebagai prioritas pembangunan saat ini. Bahkan dalam Sustainable Development Goals-nya PBB, itu ada SDGs yang khusus untuk pemuda. Dari 17 indikator SDGs itu ada 8 indikator SDGs yang sangat terkait dengan isu-isu di pemuda. Nah, 5 isu-isu itu disalikan ke dalam 5 isu yang lebih inti dari 8 tadi itu, yaitu people, prosperity, planet, peace, dan partnership. Nah, saya kira teman-teman, karena teman-teman anak muda, teman-teman harus juga turut aktif dan turut peka terhadap isu-isu di anak muda, apalagi dalam konteks pembangunan. Nah, makanya menggerakkan kaum muda adalah salah satu solusi untuk meretas persoalan kemiskinan dan ketimpangan. Nah, ini harus menjadi pemahaman bagi teman-teman bahwa ketika teman-teman ingin bergerak, karena tadi salah satu ciri-ciri karakter anak muda yang kreatif, yang berjejaring, bahkan progresif. Nah, itu menjadi salah satu kekuatan anak-anak muda. Nah, dengan kekuatan anak muda, potensi anak muda itu, nah ini harusnya bisa dimobilisasi, digerakkan dengan optimal, agar anak-anak muda ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, di negeri ini. Salah satunya adalah mungkin menjadi salah satu permasalahan krusial, yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Dan kita sebagai kelompok yang mungkin sudah terpapar dan sudah memiliki kesadaran, nah kita juga harus ikut turut serta dalam proses transformasi kaum muda ke arena yang lebih nyata dan real, yaitu pedesaan. Alasannya kenapa pedesaan tadi sudah dijelaskan di awal, bagaimana posisi desa yang sangat strategis. Tentu kalau kita mau dalam konteks yang lebih luas, kaum muda ini harus terjun ke arena yang lebih nyata dalam berbagai sektor di Indonesia, di negara ini. Nah, dalam mata kuliah ini, karena memang fokusnya di politik pertanian dan pedesaan, apalagi tadi dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan, bagaimana desa yang sangat strategis, ya kita harus menjadi bagian dari kaum muda itu sendiri, dan bagaimana kita harus melakukan transformasi, bahwa anak-anak muda juga harus turun, harus terjun ke arena-arena yang lebih nyata dan real dalam kerangka untuk melakukan pembangunan yang lebih baik atau melakukan pemberdayaan, melakukan pengembangan masyarakat. Saya kira itu menjadi penting untuk kita juga turut berpartisipasi. Nah, saya kira itu materi
perkuliahan yang bisa saya sampaikan terkait dengan politik partisipasi.